Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gaslek. Bagaimana kabar kalian? Gua doakan kalian sehat selalu ya teman-teman. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sudah kurang lebih sekitar 3 mingguan gua tidak up video karena kemarin pas puasa terakhir 2 minggu sebelum lebaran gua ada masalah tenggorokan, jadi tidak bisa record. Lalu masuk lebaran jadi agak sibuk juga, ya gak sibuk-sibuk amat sih, cuma gak ada waktu untuk editing. Kalau recordnya bisa tapi editingnya nggak bisa, jadi akhirnya gua pilih libur aja, libur bikin video aja, nanti gua lanjutin setelah lebaran. Setelah gua longgar, gua bisa bikin video lagi, bisa record, bisa editing, baru lanjut up video. Nah sekarang gua sudah bisa, jadi gua lanjut. Sebelum itu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, kita kosong ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menjadi seorang Shinigami pengganti Kurosaki Ichigo dalam Basmi Parahulu. Dan kali ini kita tidak menggunakan Ichigo, kita menggunakan Nail versi Chibi. Ya, sangat lucu sekali ini. Jadi selama gua libur gak bikin video, gak record, jujur gua gak terlalu memainkan game ini, tapi tetap gua pantau, gua pantengin apakah seperti yang kemarin terakhir video yang kita buat. Jadi alur ceritanya yang ini, bentar, cerita utama chapter 6, mulai chapter 6 dan chapter 7, mulai chapter 6 stack 65 ini Battle on Guillotine Hill ini tidak bisa diputar kan, kemarin di video terakhir ini tidak bisa diputar. Dan gua cari-cari info, ternyata memang masih belum ada perkembangan dari pihak developernya, sampai sekarang belum di fix. Sudah gua berusaha lapor juga melalui kontak service, ternyata juga belum ada respon. Jadi ya bingung juga ini melanjutkan jalan ceritanya, mau dilanjutkan apa tidak ini kan. Karena untuk game seperti ini, game apa itu namanya, game RPG ini, bagi gua pribadi, gua kurang terlalu suka kalau hanya sebatas gameplay ya teman-teman. Kalau sebatas gameplaynya saja untuk game RPG itu gua kurang suka. Yang gua suka dari game RPG itu adalah jalan cerita atau storynya. Kalau storynya menarik, gua lanjutin, biasanya gua gitu. Tapi kalau storynya sudah mulai nggak menarik lagi, ya gua ganti. Nah untuk Bleach Soul Resonance ini, gua suka sekali dengan game ini, jujur gua suka sekali. Tapi kalau sebatas gameplaynya saja, gua rasa mungkin lama-lama juga akan bosan. Kalau kita sudah, apalagi kalau kita pemain sultan ya, kita pemain sultan, kita setiap hari top up dan beli top up untuk tiketnya, untuk apa itu namanya, gacha, untuk gacha karakter ya. Kali ini karakternya eventnya adalah Mayuri. Kalau karakter kita sudah punya semua dan kita sudah mencoba semuanya, ya
udah tahu skillnya, sebenarnya sama aja nanti ketika di battlenya sama aja. Kita sudah tahu ya, kita nggak akan gimana ya, nggak akan penasaran lagi kecuali dengan alur ceritanya, karena yang kita lawan adalah bot kan, musuhnya adalah komputer. Berbeda dengan game-game MOBA atau yang player lawan player, itu masih bisa improvisasi. Intinya battlenya masih bisa berganti-ganti gaya siapa yang kita lawan, meskipun hero-nya itu aja. Berbeda dengan game RPG yang lawannya adalah bot. Jadi kalau sebatas gameplaynya mungkin akan gampang bosan. Berbeda dengan alur ceritanya. Nah, ternyata alur ceritanya ini masih dalam perkembangan. Ini mulai dari tadi ya, chapter 6 dan chapter 7 pun juga sama. Ini 71 ketika akan diputar, cerita sedang dalam pengawasan, segera hadir dari kemarin sampai sekarang masih segera hadir belum, jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk alur ceritanya. Dan kali ini mungkin masalah lisensi mungkin yang sulit. Jadi hari ini kita akan melanjutkan jalan ceritanya melalui petualangan ya teman-teman. Kita lanjut melalui petualangan. Nanti kalau kedepannya yang petualangan ini tidak bisa diputar juga, ya terpaksa kita ganti, entah apa itu nanti, atau kita ganti game lain, atau kita stop dulu, kita break dulu untuk game ini, kita ganti game lain. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke jalan ceritanya. By the way, hari ini untuk jadwalnya biasanya yang dulu jadwalnya di Senin Lectus, Selasa Blitz, Rabu Lectus, Kamis Blitz, biasanya kan seperti itu. Sekarang gua rubah, jadi nanti Senin dan Rabu ganti Blitz, Selasa dan Kamis ganti Lectus. Oke teman-teman, langsung aja kita ke jalan cerita petualangannya. Gua pernah memainkannya sekali, jadi nanti kita ulangi lagi. Dan ini lebih sulit dibanding misi utama, karena baru chapter 1 saja rekomendasi levelnya sudah 41. Berbeda dengan jalan cerita utama yang kita bisa mainkannya dari mulai level paling rendah, dan ini nggak bisa dibuka kalau pemain pemula ya teman-teman. Jadi perjalanan petualangan ini terbuka kemarin level berapa ya, level 40-an 40 atau ya 41 mungkin, seperti yang di level ini kalau nggak salah, gua juga lupa. Oke, lalu saja masuk pertempuran. Nah, dan kemarin
gua juga sudah mempunyai satu karakter baru ini. Ini diganti dulu. Nah, Kuchiki Rukia. Gua sudah punya Kuchiki Rukia. Tidak sengaja waktu gacha, niatnya mau gacha ya, nggak ada niatan untuk dapatan ini, niatnya gacha seal, ternyata malah dapat Kuchiki Rukia teman-teman. Wah, mantap sekali, konfirmasi. Bentar, salah ya teman-teman, Musa tadi pakai Ichigo Shikai. Oh enggak, tidak. Nah, kan kalau gameplaynya ya sama aja kan. Oh, mana tadi? Kalau kita sudah mencoba semua karakter kan otomatis gameplaynya kan hampir sama. Bedanya kalau antara karakter satu dengan karakter yang lainnya mungkin berbeda skill-skillnya. Tapi kalau kita sudah mencobanya kan ya kita sudah tahu, apalagi lawannya cuma bot, paling di tingkat levelnya saja yang berbeda, yang bikin apa itu penasaran. Kalau gua sendiri sih lebih memilih jalan ceritanya ya teman-teman, karena gua termasuk suka ini termasuk anime favorit gua. Juni. Ini aku sekolah ini. Nah, Rukia, 死神の仕事、明日一日だけ休むってのはダメかな。何を言ってるのだ。そんなのダメに決まっているだろう。 Ichigo mau libur, minta Kuchiki Rukia mau libur karena ada acara. Ternyata acaranya adalah peringatan hari kematian ibunya. Nah, kan gua dulu udah pernah bilang kalau ibunya Ichigo ini ibunya sudah meninggal. Dan kematiannya penuh dengan misteri. Di awal-awal cerita, si ibunya Kurosaki Ichigo ini terbunuh oleh Hulu, disebabkan oleh Hulu. Nah, ini akhirnya mereka berangkat menuju ke tempat pemakaman ibunya Kurosaki Ichigo, menuju ke kuil. Ternyata si Kuchiki Rukia sudah sudah datang duluan ke tempat tujuan.
私あの人見たことあるような。思い出した。中学の時のクラスメートだ。バリバリ思い出した。やべえ、懐かしすぎて即座に二人きりで話がしたい気分だ。そういうわけで俺はちょっとあの人と話をつけてくる。お前ら話してくれ。てめえなんでついてきてんだよ。たわけ、私がそばにおらねばフォローが出た時どうするのだ。だから旦那っていうか、ついてくるならもっとこっそりついてこい。 Kalau di sini そりゃ di すまんな、気がつかなかった。di sini Anda lihat di sini ini suaranya muncul teman-teman. Apakah di recordnya muncul? Kalian komen di bawah. Karena kemarin gua lihat apa itu namanya, 誰にこ hasil video yang gua buat, gua lihat suaranya gak muncul, suara battle, suara komunikasinya ini gak muncul. Tapi kalau di gamenya sendiri ini muncul teman-teman. 一つだけ答えてくれ。 Nanti kalau nggak muncul komen di bawah. 貴様の母親を殺したのはフォローではないのか。可能性はあるのだ。物心ついた頃から霊魂が見えるほど霊的能力が高かったのなら、その貴様を狙ってきたフォローが誤って母親を。やってらんねえ。冗談じゃねえぞ。てめえにかかったら何でもかんでもフォローの仕業になっちまうのな。予想が外れて残念だったな。フォローでも何でもねえんだよ。おふくろを殺したの俺なんだよ。 Yang diyakini Ichigo イチゴ。 yang membunuh ibunya adalah dirinya, sedangkan yang diyakini Rukia menurut pengamatan Rukia, kematian ibunya Ichigo itu disebabkan oleh hulu, dan Ichigo tidak bisa menerima itu karena menurut dia, ya, dia yang membunuh ibunya, penyebabnya adalah dia. Padahal memang dalam ceritanya memang yang membunuh adalah hulu, tapi sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi, penyebabnya bukan hulu, ada penyebab lain yang asli dalang dari kematian ibunya Ichigo. Andai saja ini ceritanya berlanjut, mungkin kita bisa mengetahui siapa dalangnya. Tapi sayang, ini cutscene dari game ini tuh terhambat. Jujur gua juga merasa kecewa sekali. Saya merasa kecewa karena ini masuk anime favorit gua, dan kalau sampai ini jalan cerita utama, cutscene-nya, jalan story ceritanya kok terhambat, gak dilanjutkan lagi, sangat disayangkan sekali teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan masuk pertempuran.僕も行くよ。 Kita pakai 今だ。しっ。 pakai Dauryu. Apakah karena tadi yang urutan pertamanya adalah Dauryu, jadi kita menggunakan dia? 今だ。 Iya kayaknya teman-teman. 行くぜ。 Gak seru. Dauryu hanya untuk pelengkap.
Loh, ini aja loh padahal kok lama sekali. Gimana kelanjutannya? Apakah battle lagi atau jalan cerita? Kita lanjut. Berarti nanti kalau kita memasuki level semakin tinggi stacknya, semakin tinggi level rekomendasinya. Wah, lah ini cuma bikin 2 video rampung ini, bisa-bisa. Wah, satu lagi lah. Oh iya, musuh non-boss dapat langsung tereliminasi dengan cara memukul mundur mereka ke arah jaring yang mengelilingi medan tempur. Sementara, aduh, belum. Wah, di dalam apa ring kayak apa itu namanya? UFC mulu katak gak bisa di bisa dikalahkan ini. Nggak ada temennya sama sekali, gimana nih? Repot juga nih. Lama sekali nih. Kenapa? Kamu tuh lagi. Dulu ganggang hijau. Wah, kelamaan ini. Apa kayak gitu juga tensu saja. Gak ada damage sama sekali loh teman-teman. Kenapa ini? Kenapa gak ada damage-nya? Atau memang kita harus mengalahkannya hanya dengan memukul mundur? Karena sebentar tadi gua baca harus memukul mundur mengenai jaring merah ini teman-teman. Gak ada bisa-bisanya. Dua kali ulti loh.
mau pakai ultinya si Uchiha Rukia malah selesai. Ibu Ichigo adalah sosok yang sangat penting dalam keluarga, tetapi di hari itu malam hujan turun dengan deras. Nah ini mungkin ini adalah cutscene dari kematian ibunya. 昔のイチゴどうして急にそんな。黒崎くんって本当は地球を守るヒーローなのかもしれないっすよ。 Ichigo waktu kecil. そのヒーローに初めて会ったのは4つの時かな。私の行ってた道場で嘘みたいに派手な髪の色して嘘みたいに綺麗なお母さんに手引かれて嘘みたいにニコニコしながら来たんだ。ひょろひょろでヘラヘラしててすっげえ弱そうでさ、冗談で一発10秒かかんなかったね。 Ichigo disebut pahlawan oleh Tatsuki Arisawa. あいつ泣いてても迎えに来たお母さんの顔見るとすぐニコニコになんの。本当に甘ったれでお母さんにべったりでもすっごい楽しそうなんだ。楽しそうに笑うの。 Dan Tatsuki Arisawa ini menceritakan 私らが9歳の時 masa kecil Ichigo yang sebelumnya sangat lemah 死んだの。 tapi selalu ceria 次の日から ketika bersama 学校 ibunya. 休んでさ、何してんのかと思って探してみたらお母さんが死んだ河原にいんの。学校のカバン背負ったまま疲れたらしゃがみ込んでしばらくしたらまた立ち上がって毎日朝から晩までお Yang 母さんを tempat 探すみたい。 kematian ibunya adalah di pinggir sungai. 見てらんなかったな、あん時のイチゴ。たつきちゃん、 Masih merasa bersalah Ichigo karena menurut Ichigo kematian ibunya disebabkan oleh dirinya. 母ちゃん、手つないでいい？当たり前じゃん。俺はどんな時でもお袋がそばにいるだけで安心できた。あれ、あの子は？そしてあの頃の俺はまだ生きている人間とそうでない人間の見分けがつかなくて。ちょっと待ってて！ダメ！イチゴ！と小さい頃、親父からイチゴという名前は何か一つのものを守り通せるようにつけたって聞いて、それなら俺はお袋を守りたいと思っていたのに、原因はわからない。でも俺を助けようとしてそうなったことは明らかで、お袋が大好きだった。俺だけじゃない。まだ4つだったユズもカリンも親父だってお袋が大好きで、うちはお袋を中心に世界が回っていた。その中心から俺がお袋を奪い取ってしまったんだ。 Jadi si Ichigo waktu kecil sebenarnya sudah bisa melihat arwah, dia melihat arwah di sungai dan merasa dan menganggap kalau itu manusia biasa karena belum tahu. Jadi Ichigo berusaha menyelamatkannya dan ternyata yang dia selamatkan itu adalah Hulu. Dan ketika mau menyerang Ichigo, ibunya yang datang menyelamatkan. Jadi seperti itu. Makanya Ichigo merasa bersalah karena sebenarnya dia penyebab kematian dari ibunya, karena tadi dia berlari mau menyelamatkan seorang anak atau apa tadi yang ada di sungai. Nah, padahal dia bukanlah manusia biasa, melainkan Hulu yang menyerupai manusia seperti itu. Dan si Hulu tersebut mau menyerang Ichigo, tapi
itu dilindungi oleh ibunya, makanya ibunya yang terkena dan ibunya yang meninggal. Jadi seperti itu ceritanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita. Nanti kita lanjut lagi di perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.